Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan dari sistem reproduksi pada manusia. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengidentifikasi organ reproduksi pada pria dan wanita beserta fungsinya dan proses fertilisasi, maka hari ini kita akan mempelajari tentang proses pembentukan sperma yang ada pada sistem reproduksi pria dan proses pembentukan ovum yang ada pada sistem reproduksi wanita yang disebut sebagai spermatogenesis dan oogenesis. Sudah siap ya kalian belajar semuanya? Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai antara lain, Ananda semua harus mampu mendeskripsikan proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Oke? Baik, sekarang kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sperma yang berlangsung di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Pembentukan sperma pada pria terjadi pada saat usia pria memasuki akil balik, yaitu antara 10 tahun sampai 14 tahun. Tetapi untuk saat ini usia akil balik bisa dialami oleh seorang anak di bawah usia 10 tahun. Karena mengingat fenomena saat ini di mana anak-anak sekarang sudah mulai terprovokasi dengan aktivitas pornografi ataupun pornoaksi yang mereka lihat di gadget mereka masing-masing. Meskipun itu masih terbatas, tapi itu sangat mempengaruhi proses pematangan sel kelamin mereka. Nah, sperma ini bergabung dengan 3 cairan semen yang dibentuk oleh atau yang dikeluarkan oleh 3 kelenjar kelamin atau kelenjar reproduksi, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar Cooper, dan kelenjar prostat. Lalu bagaimana proses pembentukan sperma itu terjadi? Ikuti penjelasan ibu berikutnya. Perhatikan gambar sperma berikut ini. Pada kondisi normal, sperma terdiri dari kepala yang berbentuk lonjong dan ekor yang panjang. Sperma menggunakan ekornya untuk berenang dan menembus sel telur pada wanita. Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis, dan proses ini terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Kamu perhatikan bagian tubulus seminiferus yang terdapat dalam testis di gambar sebelah kanan ini. Tubulus seminiferus merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau kita sebut meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N.
Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangbiakan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di ovarium. Berbeda dengan proses spermatogenesis pada pria, pembentukan sel telur pada wanita berlangsung sebelum anak perempuan lahir. Saat bayi perempuan lahir, dia telah membawa bakal telur atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta butir, ya. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi. Coba kamu perhatikan gambar proses pembentukan sel telur berikut. Pada gambar, kamu bisa melihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur atau disebut folikel primordial di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder atau N yang sifatnya haploid, dan satu polosit juga bersifat haploid. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan dua polosit juga bersifat haploid. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootid dan satu polosit. Keduanya bersifat haploid. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium tersebut akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosis atau badan polar yang bersifat haploid. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang spermatogenesis dan oogenesis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian buka grup chatnya untuk kita melakukan diskusi bersama, oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ibu supaya Ibu semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.